Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita. Jika minggu lalu kita bahas mengenai penggunaan ejaan yang tepat, nah kali ini kita akan bahas mengenai kata dan juga kalimat baku. Nanti kita akan evaluasi kalimat-kalimat yang kurang baku dan kurang efektif akan kita perbaiki menjadi kalimat yang baku dan juga efektif. Ya, jadi harapannya setelah mengikuti materi kita kali ini, kita bisa lebih mahir untuk membuat kalimat yang efektif dan juga menggunakan kalimat yang baku. Yang pertama, mari kita bedah terlebih dahulu, apa itu kalimat baku? Yang pertama, kalimat baku itu dia harus sesuai kaidah atau aturan ya. Pastinya ketika kita ada dalam form yang formal atau kita ingin membuat bahasa tulisan, itu kita harus menggunakan kaidah yang sesuai. Tidak bisa sembarangan kita asal menyusun kalimat begitu ya, tapi kita harus bisa mengikuti aturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, aturan ini seperti apa misalnya? Yaitu yang pertama, tepat dalam penggunaan tanda baca. Sudah kita pelajari minggu lalu ya, tentang penggunaan tanda baca, misalnya penggunaan titik itu digunakan di akhir kata, di akhir kalimat. Kemudian penggunaan tanda koma itu memisahkan kalimat induk dan juga anak kalimatnya. Kemudian tanda tanya dan tanda seru itu apa bedanya, kapan menggunakannya sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian tepat dalam penggunaan huruf kapital. Kapan kita harus menggunakan huruf kapital? Misalnya ketika di awal kalimat, kemudian nama orang, nama lokasi, begitu ya. Kita bisa menggunakan huruf kapital ini. Kemudian struktur SPOK yang tepat, jadi tidak bisa kita asal menaruh subjek, predikat, objek gitu ya. Kalimat yang lengkap ada SPOK-nya, tapi dia kurang tepat dalam peletakannya, itu pun juga belum sesuai dengan kaidah atau aturan. Misalnya, ibu membelikan hadiah saya, gitu ya. Akan membuat orang bingung atau akan membuat berbagai persepsi yang berbeda. Ibu itu kan sebagai subjek, membelikan itu predikat. Hadiah saya itu kan objeknya. Tapi jadi bingung. Ibu membelikan hadiah saya, gitu ya. Akan lebih tepat sesuai dengan aturan jika sesuai aturan urut, yaitu subjek, predikat, objeknya. Menjadi ibu membelikan saya hadiah, begitu ya. Jadi lebih enak dan lebih jelas, ada satu arti di mana ibu membelikan saya hadiah. Berarti saya dibelikan hadiah oleh ibu, begitu ya. Kemudian dia efektif. Efektif itu artinya dia tidak terlalu panjang ya. Ketika ada beberapa kata yang berarti sama, ya tidak perlu kita gunakan yang dalam satu kalimat itu. Misalnya kita menggunakan kata harus dan wajib di dalam satu kalimat misalnya ya. Nah, kita harus wajib membawa bekal gitu ya. Harus dan wajib itu kan punya arti yang sama. Nah, itu berarti kurang efektif. Cukup kita gunakan satu saja, itu sudah menjadi kalimat yang mempunyai arti. Nah, itu berarti kalimat yang efektif begitu ya. Kemudian logis. Logis di sini artinya si subjek itu yang dikenai pekerjaan gitu ya. Misalnya, bagi yang merokok harap dimatikan. Nah, ini yang dimatikan siapa ini? Perokoknya atau rokoknya? Itu kan bagi yang merokok harap dimatikan. Seharusnya kalimat yang lebih logis adalah orang yang merokok harus mematikan rokoknya. Kan lebih jelas. Karena yang bisa melakukan suatu pekerjaan itu adalah subjek orang ya, sehingga tidak bisa si rokok ini untuk dimatikan oleh rokok itu sendiri. Jadi orang yang bisa mematikan rokok itu. Kemudian yang sering kita jumpai dalam menjadi MC misalnya,
kepada Bapak Joko waktu dan tempat kami persilakan, kan sudah tidak boleh karena yang dipersilakan itu bukan waktu dan tempatnya, tapi langsung saja kepada Pak Joko kami persilakan karena yang dipersilakan adalah orangnya, begitu ya. Kemudian kalimat baku syaratnya yang kedua yaitu sesuai KBBI. Kita tahu bahwa kita punya KBBI itu mengatur segala kaidah ya, segala aturan dalam penggunaan kalimat sehingga kita harus menyesuaikan dengan KBBI. Yang ketiga resmi, yang jelas kalimat baku ini mungkin tidak kita gunakan dalam semua aktivitas ya. Dalam sehari-hari pun kita jarang sekali menggunakan kalimat baku. Tapi ketika kita harus menggunakan kalimat baku ya kita harus bisa pada kesempatan-kesempatan resmi, teman-teman jadi MC misalnya, jadi moderator begitu ya. Atau setidaknya ketika menjumpai dosen itu penggunaan bahasanya harus berbeda dibandingkan dengan teman-teman bercanda atau ngobrol dengan teman yang pasti akan lebih baku ketika bicara kepada dosen begitu ya. Kemudian ciri-ciri kata baku yang pertama dia tidak bernaksma atau berlebih, sama halnya dengan efektif tadi ya, ketika satu kata itu sudah mempunyai arti dan memberi makna pada kalimat, tidak perlu digunakan berlebihan. Tadi seperti harus dan wajib tadi, cukup kita pakai satu saja. Misalnya kita harus berangkat pagi, tidak perlu kita harus wajib berangkat pagi, itu kan berlebihan ya. Kemudian tidak dipengaruhi bahasa daerah dan juga bahasa asing. Jadi kalau ada bahasa asing yang diserap masuk, itu ada peraturannya lebih lanjut. Kemudian imbuhannya eksplisit, jelas ya imbuhannya memberi makna pada kalimatnya. Kemudian bukan bahasa percakapan, karena bahasa percakapan itu bisa lebih santai begitu. Kemudian sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kapan kita menggunakan kalimat baku ini? Yang pertama pada proposal dan karya ilmiah. Nanti ketika teman-teman membuat karya ilmiah atau proposal itu teman-teman menggunakan bahasa baku. Kemudian surat dinas dan surat resmi ini juga menggunakan bahasa baku ya, misalnya surat dari antar instansi, dari kantor, atau kita membuat surat lamaran pekerjaan, surat izin juga resmi, berarti dia menggunakan kalimat baku. Pada pidato dan juga diskusi formal, kita harus menggunakan bahasa baku juga ya. Oke, kemudian mari kita lihat contoh pembahasannya di mana kalimat baku tadi dia harus punya beberapa kaidah atau aturan, di antaranya itu aturan keterbahasaan, kesepadanan. Pada kesepadanan ini dia harus memiliki subjek yang jelas, predikat yang jelas, tidak boleh memiliki subjek yang ganda, kemudian memiliki kata hubung yang tidak boleh digunakan di awal. Kemudian ada aturan mengenai keparelan, kemudian kecermatan, kemudian kepaduan, dan kelogisan. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu kata bahasaan. Ada kalimat seperti ini. Pak Guru menugaskan kami membuat kerajinan tangan. Sekilas kita lihat mungkin tidak begitu aneh ya. Tapi pada kalimat ini, Pak Guru menugaskan kami membuat kerajinan tangan. Nah, akhirnya kan ini dia menuntut objeknya diam. Sementara ketika kita diberi tugas untuk membuat kerajinan tangan, berarti kita kan akan melakukan sebuah kerja begitu ya. Maka lebih tepat ketika kita menggunakan akhiran i pada kata kerjanya. Sehingga bukan menugaskan, tapi kita ubah menjadi menugasi. Akan menjadi baku dan lebih tepat jika kalimatnya adalah Pak Guru menugasi kami membuat kerajinan tangan. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu ada ayah mewarisi rumah untuk saya. Kok ini kita balik ya, untuk kan tadi tepatnya untuk objek yang diam. Sementara yang i, dia tepatnya untuk objek yang dikenai kerja. Sementara ini ayah mewarisi rumah untuk saya. Diberikan warisan, berarti kan kita tidak melakukan kerja apa-apa ya. Diwarisi warisan gitu.
Berarti harusnya lebih tepatnya ayah mewariskan rumah untuk saya karena saya ini tidak melakukan sebuah usaha untuk kata kerja ini. Dia hanya pasif mendapatkan warisan begitu ya. Kemudian aspek yang kedua yaitu ada aspek kesepadanan. Pada aspek kesepadanan ini yang pertama ada subjek yang harus jelas. Contohnya, menurut Presiden mengatakan bahwa subsidi akan diprioritaskan. Untuk ini kita lihat subjeknya ada menurut Presiden. Ada sedikit kerancuan di sini ya, sehingga kan lebih tepat atau akan lebih baku jika kita hilangkan menurutnya. Langsung saja dengan Presiden mengatakan bahwa subsidi akan diprioritaskan. Itu sudah cukup. Tidak perlu menggunakan kata menurut, artinya sama saja dan dia lebih baku dan juga efektif. Contoh yang kedua, kepada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Kepada para mahasiswa. Ini juga jadi terlalu melebar ya subjeknya. Akan lebih tepat jika kita tuliskan begini saja. Para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Begitu. Jadi subjeknya langsung saja ke orang yang melakukan pekerjaan, entah presiden, entah itu para mahasiswa. Kemudian yang kedua, kalimat itu harus mempunyai predikat yang jelas. Contohnya, rumah kami yang terletak di kampung Negasari, RT 1, RW 1. Pada penggunaan predikat yang jelas, predikat kalimat itu tidak boleh didahului oleh kata yang. Ya, rumah kami yang terletak di kampung. Ini kurang tepat, akan jadi bagus ketika dituliskan seperti ini. Rumah kami terletak di kampung Neglasari, RT 1 RW 1. Lebih baku ya. Jadi kata yang ini tidak boleh mendahului awal kalimat. Yang ketiga, tidak boleh ada subjek kanda. Karena itu menjadi rancu ya. Soal itu saya kurang jelas. Soal itu subjek, saya juga subjek. Sehingga di kalimat ini terdapat dua subjek. Akan jadi baku jika kita hilangkan satu subjek yang tidak jelas. Menjadi soal itu bagi saya kurang jelas. Jadi yang satu tidak lagi berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian yang keempat, kata penghubung antara kalimat tidak boleh digunakan dalam awal kalimat tunggal. Contohnya, tidak semua data ditampilkan, titik. Karena lokasi penelitian sangat sulit dijangkau. Akan berubah menjadi kalimat baku jika kita lebih rampingkan ya. Tidak semua data ditampilkan, karena lokasi penelitian sangat sulit dijangkau. Kita bentuk menjadi sebuah kalimat dengan tanda koma yang akan memisahkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Ini lebih baku dibandingkan dengan kita berikan titik pemisah sebagai kalimat yang berbeda, tapi menyebabkan adanya kata penghubung di awal kalimat. Kemudian aspek yang C ada aspek keparalelan. Kita lihat contohnya. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Nah, kalimat ini terbentuk dari dua kata yang berbeda ya. Ada dibekukan dan kenaikan. Akan menjadi kalimat baku jika seperti ini. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Sehingga jadi sama dengan awalan di, yaitu dibekukan dan juga dinaikkan, bukan dibekukan atau kenaikan. Kan tidak setara begitu ya. Menjadi setara jika sama-sama menjadi dibekukan atau dinaikkan secara luas. Kemudian aspek yang D, ada aspek kehematan. Nah, yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Seperti tadi ya, tidak perlu ada subjek yang ganda. Contohnya, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Ada pengulangan subjek di sini, ada ia dan iya. Ini diulang dua kali.
Diperbaiki menjadi kalimat baku yaitu karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Ini lebih baku dan lebih enak ya, lebih ringkas. Contoh yang kedua kita lihat, hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui presiden datang. Kita lihat di sini ada hadirin dan juga mereka, itu merujuk ke subjek yang sama. Akan lebih ringkas jika dibuat seperti ini. Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang. Lebih ringkas ya. Kehematan dengan aspek yang kedua, menghemat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Jadi punya makna yang sama ya ini. Ia memakai baju warna merah. Merah kan jelas warna. Tidak perlu kita jelaskan menggunakan warna. Sebenarnya itu lebih efektif karena merah itu jelas warna. Sehingga kita hilangkan kata warnanya menjadi ia memakai baju merah lebih efektif dan jelas ya. Yang berikutnya, penghematan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia merenung. Sejak dan dari kan memberikan arti yang sama ya, awalan bahwa sudah dimulai lebih dahulu, maka kita bisa buang salah satu. Lebih tepat jika menjadi seperti ini, sejak pagi dia termenung. Menjadi lebih pendek dan artinya pun sama sehingga dia lebih baku. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Ada beberapa kata yang dia sudah berarti jamak ya, misalnya tamu-tamu, kemudian misalnya ada bapak-bapak, ibu-ibu, itu kan dia sudah berarti jamak. Maka seringnya kita beri kata para di depannya, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para tamu-tamu. Itu sangat mubazir ya, karena sudah berarti jamak, tapi kita masih berikan para sehingga makin melebarkan arti. Maka cukup dengan para tamu, atau jika membuat kalimatnya bapak-bapak ronda setiap malam minggu begitu ya, itu sudah cukup. Tidak perlu menggunakan para bapak-bapak ronda setiap malam minggu, itu tidak perlu. Jadi cukup satu saja supaya tidak menjamakkan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Aspek yang E yaitu aspek kecermatan. Kalimat contohnya yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini maknanya ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswanya atau perguruan tingginya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Akan menjadi bagus seperti ini. Mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, lebih jelas. Jadi yang dimaksud adalah mahasiswanya, bukan si perguruan tingginya. Contoh yang kedua, yang menceritakan tentang putra putri raja, para hulu balang dan para menteri. Nah, ini ada dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Nah, kalimat itu bisa diubah menjadi seperti ini. Diceritakan ialah putra putri raja, para hulu balang dan para menteri. Dia lebih jelas maksud dari kalimatnya dan lebih efektif. Aspek F yaitu kepaduan. Syarat kepaduan yang pertama ada menggunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib. Misalnya surat itu saya sudah baca. Tadi ya, dia memenuhi semua aspek, ada subjek, objek, predikat, tapi kurang tepat dalam penyusunannya. Akan lebih enak didengar ketika seperti ini. Surat itu sudah saya baca. Yang kedua, tidak menyisipkan kata di antara predikat dan objek. Misalnya, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Daripada itu kan biasanya membandingkan ya, A lebih bagus daripada B. A lebih cantik daripada B. A lebih rajin daripada B. Itu kan membandingkan. Sementara ini kan tidak membandingkan ya. Maka lebih tepatnya mereka membicarakan kehendak rakyat. Jadi tidak menyisipkan kata di antara predikat dan objek. Kemudian yang G ada kelogisan. Contohnya, waktu dan tempat kayak persilakan tadi ya. Sering sekali untuk MC itu harus mempelajari penggunaan kalimat baku karena ada beberapa
kesalahan yang sering terjadi dan mungkin tidak disadari karena semua atau beberapa MC yang dia tidak mendetail mengenai pembuatan naskah MC-nya, mereka tidak mengetahui kaidah-kaidah yang tepat. Misalnya tadi, misalnya bapak kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, tidak perlu kita gunakan waktu dan tempat, karena yang dipersilakan adalah bapak kepala sekolahnya, bukan si waktu dan tempatnya. Sehingga lebih tepat dan lebih bagus menjadi bapak kepala sekolah kami persilakan. Kemudian juga kalimat yang sering diucapkan oleh MC. Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Ya, sering ya kita mendengar seperti ini. Nah, itu ternyata juga tidak baku karena yang kita singkat itu bukan waktunya, itu tidak bisa menyingkat-nyingkat waktu ya. Maka untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Jadi, yang bisa kita lakukan pada waktu adalah kita hemat uh, supaya lebih bagus dan lebih efisien, maka yang kita hemat adalah waktunya. Begitu. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama ada pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat di atas dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang salah itu adalah apa? Coba kita cermati soalnya. Saya bacakan sekali lagi. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Untuk pembangunan jelas dia subjek, jadi tidak bisa kita hilangkan ya. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi, tidak hanya sebagai pengantar ke predikatnya, sehingga dia juga tidak bisa kita hilangkan. Nah, kata membatasi di sini agak rancu ya. Semisal kita hilangkan akan menjadi seperti ini. Pembangunan pertanian tidak hanya pada pengembangan tanaman tradisional. Lebih tepat ya. Sehingga jawaban dari soal yang ini adalah yang C. Membatasi, kita hilangkan, itu menjadi kalimat lebih padu. Oke, kita lanjut ke kalimat berikutnya, ke soal berikutnya. Semua kalimat berikut ini kalimat yang tidak menggunakan raga baku ya, kecuali ketika kita mencari yang benar karena opsi-opsinya itu menggunakan kalimat tidak baku. Ya, ini agak muter-muter soalnya. Intinya kita harus mencari kalimat manakah yang baku ya, karena beberapa opsinya tidak baku. Yang pertama, dalam rapat itu membicarakan masalah hasil evaluasi belajar mahasiswa. Bisa dipersingkat dengan dalam rapat membicarakan masalah hasil evaluasi belajar mahasiswa. Itu lebih enak ya. Kemudian yang B, buku itu bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah. Kita simpan dulu. Kemudian yang C, pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, membicarakan ejaan dan ragam. Membicarakan ini kan sebuah kata-kata yang aktif ya, sehingga bisa menjadi pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, dibicarakan ejaan dan ragam. Untuk yang D, bagi pegawai negeri sipil tidak boleh ikut partai. Ini bagi ini kan kata penghubung ya, yang tidak boleh di depan kalimat, sehingga menjadi pegawai negeri sipil tidak boleh ikut partai. Yang terakhir, rencana undang-undang disahkan oleh DPR. Yang janggal yang kata disahkan ini ya harusnya tidak menggunakan Y, cukup disahkan oleh DPR. Sehingga yang tepat opsinya adalah yang B, ini kalimat yang paling baku, yaitu buku itu bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah. Soal berikutnya, di antara kalimat-kalimat berikut yang bukan kalimat baku. Sekarang kita mencari yang bukan kalimat baku ya. Kita lihat dari opsi yang paling bawah. Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Jawa Tengah, setiap 2 bulan sekali dibuka produk pertanian Jawa Tengah. Sudah pas ini ya. Yang D, beberapa jam sudah menerima Sarkozy, Karzai menerima kunjungan Ruth. Adakah yang aneh?
tidak aman ya. Kemudian yang opsi yang C ini, ketika diwawancarai media, Sarkozy mengatakan bahwa peningkatan keadaan Prancis di Afghanistan bukan kuantitatif melainkan kualitatif. Ini juga sudah tepat. Yang B, bahan ajar yang berperspektif gender sebaiknya dimulai sejak dini, mulai tingkat pendidikan dasar. Ini juga sudah tepat. Sementara yang A, dengan pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif. Nah ini agak berlebihan ya. Langsung saja dengan pendidikan diharapkan membentuk manusia Indonesia yang demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif, sehingga tidak perlu menggunakan diharapkan dapat. Ini membuat kata-katanya lebih panjang ya. Soal berikutnya yaitu kalimat berikut tidak termasuk kalimat yang benar menurut kaidah bahasa, tepat penggunaan kata dan jelas isinya adalah. Apakah yang A, mengubah kebiasaan hidup seorang tidaklah pekerjaan mudah? Ataukah B, bupati menghadiahi piala kejuaraan kepada lurah Ngampel? Ataukah C, upacara keagamaan di dalamnya bersama-sama tampil berbagai bentuk kesenian? Ataukah D, kebutuhan akan makan oleh manusia tidak dapat menunggu sampai besok? Ataukah E, di pabrik itu setiap mandor membawahi 10 orang kuli? Yang benar menurut kaidah bahasa yang tepat dan jelas isinya adalah yang E, ini yang paling tepat ya. Di pabrik itu setiap mandor membawahi 10 orang kuli. Soal berikutnya, menjawab permasalahan yang kompleks dalam tatanan dunia yang berorientasi pasar dan diwarnai dengan kekerasan, sangat mendesak dalam menguak batas-batas keilmuan yang memagari suatu perspektif agar dapat mengembangkan disiplin yang terus-menerus saling berkaya satu sama lain. Nah, kalimat tersebut tidak baku dan dapat diubah menjadi kalimat baku dengan cara berikut ini, kecuali. Bisa dicermati lagi ya. Menambahkan kata maka sebelum kata sangat ini tidak baku ya. Jika tidak perlu kita tambahkan kata maka yang tepat pada soal ini jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, di antara kalimat-kalimat berikut yang merupakan kalimat baku adalah, kita cari mana kalimat yang baku. Pada bagian pertama tulisan ini akan menelusuri arti dan dimensi mekanisme kekuasaan. Langsung saja bisa menuliskan dengan bagian pertama tulisan ini, begitu ya, tidak perlu menggunakan kata pada di sini. Kemudian yang B, jika dilihat pada zaman sekarang, kolonialisme seperti zaman dahulu, yakni menduduki secara fisik, barangkali sudah tidak ada. Ini agak rancu artinya. Kemudian yang D, sebelum moderator memberikan kesempatan kepada para peserta seminar untuk bertanya, terlebih dahulu minta pemakalah menyajikan makalah. Ini juga kurang tepat. Yang A, seperti BBM yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu rakyat miskin agar dapat meringankan beban perekonomian mereka. Ini juga terlalu panjang ya, sehingga yang paling baku dan efektif adalah yang C. Jika disajikan lebih rinci dan lebih operasional, bab 3 laporan pemerintah ini akan memberikan informasi yang lengkap kepada pembacanya. Ini lebih sesuai dengan kebutuhan kalimatnya ya.
Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Bantuan kepada pengungsi yang dalam bentuk daripada bahan makanan sangat dianjurkan. Perbaikan kalimat tersebut adalah dengan menghilangkan kata. Ada kata yang janggal dalam kalimat tersebut sehingga harus kita hilangkan. Kata manakah yang tepat untuk kita hilangkan? Bantuan kepada pengungsi yang dalam bentuk daripada bahan makanan sangat dianjurkan. Di sini ada kata daripada. Daripada ini lebih cocok untuk membandingkan dua hal. Misalnya tadi ya, A lebih baik daripada B. A lebih rajin daripada B. Itu pembandingan. Sebenarnya ini kan bukan perbandingan. Sehingga daripada ini baiknya kita hilangkan saja. Kemudian ada lagi kata yang bisa kita hilangkan dan tidak mengubah makna, yaitu yang di sini. Sehingga jika yang dan daripada kita hilangkan, bantuan kepada pengungsi dalam bentuk bahan makanan sangat dianjurkan. Lebih enak dan lebih padat ya kata-katanya, kalimatnya, sehingga kata yang dihilangkan yaitu yang dan juga daripada. Berikutnya, Senin pagi tim peserta lomba debat berlatih di sekolah. Penulisan kata yang salah pada gambar tersebut adalah manakah yang salah? Senin tepat ya. Senin itu bakunya Senin bukan Senen ya, tapi yang bakunya adalah Senin. Kemudian debat itu juga sudah tepat, berlatih juga tepat. Tim di sini dia merupakan bahasa asing ya. TM ini kan bahasa Inggris. Ada dua cara kita bisa menuliskan bahasa asing dalam kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama, jika kita masih memasukkan kata asing seperti ini, tim ini, maka kita harus tulis dengan tulisan yang miring. Atau jika kita serap sudah masuk dalam bahasa Indonesia, kita tulis dengan tulisan tim, TIM saja, tidak menggunakan EA ya, sehingga tim itu ditulis biasa, tidak miring. Tapi jika kita menggunakan tim masih dalam bahasa asing TEAM seperti ini, kita harus tulis dengan dimiringkan. Selain daripada itu, masih ada satu truk bantuan sembako. Nah, supaya lebih enak ya dan juga lebih baku, kita ubah seperti apa kalimat di atas? Kembali lagi, daripada itu bentuk perbandingan, sehingga yang menggunakan daripada ini salah ya, kayak ini bukan perbandingan. A dan J ini salah, kalian menggunakan daripada. Yang B, selain dari itu masih ada satu truk bantuan sembako. Mungkin ada kalimat yang lebih ringkas, yaitu yang D. Selain itu masih ada satu truk bantuan sembako, sehingga dia lebih padat dan juga maknanya sama saja dengan kalimat awal tadi ya. Kemudian soal lanjutannya, mobil itu berhenti di pinggir jalan tol. Penulisan kata jalan tol salah, karena apa? Kalau yang A ini terletak pada akhir kalimat, tidak masalah sebenarnya ya, ketika dia memang harus tulis sebagai keterangan kan di akhir kalimat, jadi itu bukan masalahnya. Nama jalan diikuti kata tol, ini sudah bukan permasalahan. Jalan tol itu memang ada. Jalan tol adalah jalan bebas hambatan, ini pengertian jalan tol ya, bukan sebuah kesalahan atau kayak yang ditulis dengan huruf kapital. Jalan tol itu kan bukan menggambarkan nama tempat ya, kecuali nama alamat jalan Brigjen Katamso itu jalannya besar, Brigjen Katamso B dan kayaknya besar. Tapi jika ini kan hanya menunjukkan kata ya, bukan nama tempat, sehingga tidak perlu ditulis besar, cukup jalan tol dengan huruf yang kecil. Rabies di Jakarta dipertahankan bebas melalui anjing, kucing, dan kera. Kalimat ini kurang tepat ya. Kalau lebih tepat seperti apa? Silakan dipilih. Opsi apa yang tepat? Lebih tepat dan lebih enak didengarkan adalah yang D, yaitu Jakarta pertahankan bebas rabies dengan cara memvaksin anjing, kucing, dan kera. Kita harus ingat bahwa jika ada pemisahan dalam tiga kata begini ya, anjing, kucing, dan kera, maka setelah kata kedua ini tetap harus dikasihkan
koma. Tidak bisa seperti ini anjing, kucing, dan kera, ini salah. Yang betul adalah anjing, koma, kucing, koma, dan kera. Nah, sekarang coba kita lihat kata baku. Nah, pilihlah mana yang merupakan kata yang baku. Apakah yang atas atau yang bawah? Yang atas, sholat 5 waktu lebih afdal ya tulisannya, dilakukan di masjid dengan berjamaah. Atau yang di bawahnya, sholat 5 waktu afdal dilakukan di masjid dengan berjamaah. Nah, yang baku adalah afdal dengan A ya, bukan afdol. Ini menggunakan kata yang baku juga penting. Kemudian yang kedua, para warga desa diharap aktif dalam kegiatan gotong royong. Atau para warga desa diharap aktif dalam kegiatan gotong royong. Untuk kali ini yang tepat yang kalimat kedua, yaitu aktif menggunakan F ya, bukan aktif, tapi yang aktif menggunakan F. Kemudian mulailah dengan berdoa di setiap aktivitas yang kamu lakukan. Di bawah sama ya, bedanya hanya aktivitas menggunakan F atau aktivitas menggunakan V. Mana yang tepat? Oke, aktivitas itu lebih tepat menggunakan V ya, jadi aktivitasnya bukan F yang di tengah ini tapi V. Lanjut. Mengucap salam dan bersalaman saat bertamu adalah akhlak yang terpuji. Akhlaknya, manakala yang baku? Akhlak menggunakan K atau akhlak menggunakan Ki? Oke, jawabannya tepat adalah menggunakan K ya, akhlak. Tidak perlu kayak kalau akhlak ya, tapi cukup akhlak menggunakan K sudah baku. Segeralah menepi jika terdengar sirine ambulans untuk memberi jalan. Kata ambulan di sini ada yang ambulans menggunakan S dan ambulan biasa. Manakah yang baku? Ternyata jawabannya adalah yang ambulans itu yang baku menggunakan S. Tidak ambulan biasa, itu ambulans menggunakan S. Kata-kata baku yang lain itu masih banyak sekali. Saya coba merangkum beberapa saja ya. Manakah yang tepat? Apakah amandemen? Apakah amandemen? Amen menggunakan E atau aman menggunakan A? Yang tepat adalah yang amandemen ya. Kita sering mendengar di berita-berita kan amandemen ya. Tapi yang tepat adalah amandemen. Manakah yang tepat? Apakah amonia atau amonia? Yang tepat adalah amonia. Ini lebih baku ya. Manakah yang tepat? Apakah analisa? Apakah analisis? Yang tepat adalah analisis. Antri ataukah antre? Yang tepat adalah antre. Apotek atau apotik? Yang tepat adalah apotek. Lebih mudahnya kita ketika yang buat kalimat ya, apoteker itu bukan apotiker, sehingga apotek itu merupakan kalimat yang baku. Balsam atau balsam? Yang tepat adalah balsam. Baterai atau baterai pakai E ya. Yang baku adalah baterai. Belangko atau blanko? Blanko adalah yang tepat. Brankas dengan NG atau brankas tanpa G? Yang tepat adalah brankas. Cabai atau cabai? Yang tepat adalah cabai ya. Selain beberapa kata di atas, juga masih ada lagi misalnya kata-kata yang sering keliru seperti kreatif itu ya, itu menggunakan F. Kemudian mungkin ada intermezzo, itu menggunakan S, intermezzo. Kemudian ada cengkih, bukan cengkeh ya. Detail, bukan detil. Hipotesis, bukan hipotesa. Ijazah dengan Z ya, bukan ijazah dengan S. Itu yang sering mungkin keliru dalam
penggunaan kalimat sehari-hari ya. Sehingga perlu dipelajari lebih lanjut tentang penggunaan kata baku. Oke, untuk materinya cukup sekian dulu. Nanti bisa diperbanyak dengan latihan soal. Untuk itu saya akhiri terlebih dahulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.